Ya. Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Zakaria pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ulangi ayat Zakaria pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Puji Tuhan, mari kita membaca sama-sama. Kita bangkit berdiri. Kemenangan terakhir. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang disiapkan Tuhan. Maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut rumah-rumah dan dirampok, dan perempuan-perempuan akan diduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam peperangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga ke utara, dari timur ke barat, selatan ke utara, tetapi lembah gunung-gunungku, maka lembah-lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan mendirikan diri sendiri. Kamu pernah melihat kamu akan melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahmu akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin dan keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengah mengalir dari laut timur dan setengah lagi mengalir dari laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dengan dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah
namanya satu-satunya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pagi ini, bahwa judul perikop firman Tuhan kita kemenangan terakhir, Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Kata firman Tuhan ini bahwa Ia berkata sangat luar biasa, pada akhir zaman akan ada peperangan, orang-orang akan mengelilingi Israel, Yerusalem. Dan firman Tuhan ini berkata terjadi dan tergenapi. Ini kita telah berada di penghujung zaman dan Tuhan melakukan kehendaknya untuk umat Israel, orang Yehuda. Petanda pada zaman bahwa sedang terjadi peperangan Israel melawan Palestina. Orang Israel melawan raja-raja di sekelilingnya. Dan sekarang Israel sedang menghadapi musuh yang banyak dan berperang juga melawan Irak. Dan saat ini luar biasa Tuhan berbicara bahwa Israel akan mengalami kekalahan menjelang hari Tuhan datang kedua kali. Bahwa katakan firman Tuhan mereka akan dijarah dan akan dirampasi dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Dan di sini katakan firman Tuhan ayat, maka sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jerahan yang dirampok daripadamu akan dibagi-bagikan di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Dan kota itu akan direbut dan rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu akan dilenyapkan dari kota itu. Setengahnya. Puji Tuhan. Kabar bahagianya kita dengar firman Tuhan. Kabar sedihnya menjelang akhir zaman, bahwa umat Israel, orang-orang Yerusalem mengalami namanya akan berhadapan dengan musuh yang akan memerangi mereka. Dan ini tertulis dan pasti terjadi, tergenapi. Hidup yang dihadapi tidak selalu baik-baik di hadapan setiap kita. Di hadapan Tuhan kita perlu bergumul dan berjuang untuk mendekati kita kepada Tuhan, bahwa Ialah Allah yang berkuasa. Apabila umat Israel meninggalkan Tuhan, apabila orang Yerusalem meninggalkan Tuhan, maka yang terjadi bagi mereka adalah kecelakaan yang menimpa mereka. Penduduk Yerusalem akan mengalami serangan musuh dan mereka akan dibinasakan. Setengahnya mereka dibinasakan. Kata firman Tuhan bahwa tidak hanya Yerusalem yang saja yang mengalami, seluruh penduduk bumi kita yang orang percaya di Yerusalem, keluarga orang-orang percaya juga akan berhadapan dengan namanya hari itu. Dan kita
tidak seorang pun yang bisa selamatkan diri kalau itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan perkara ini satu renungan yang saya pada waktu membaca Alkitab ini, saya berpikir dalam diri saya berkata, tidak bisa dihindari hal itu harus tergenapi terjadi. Tapi Tuhan berjanji Ia akan tetap membela umat Yerusalem. Yang separuhnya hilang, tapi ada yang Tuhan beri, penderitaan yang akan dihadapi umat Israel. Orang percaya, orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang mengenal Yesus, yang hilang dari peredaran dan dalam lingkaran orang kudus, orang percaya, itu akan hilang dan akan dilenyapkan. Dan satu kabar yang membahagiakan, satu kabar yang membuat kita harus berdoa, harus berjuang dan sangat memohon agar perkenanan Tuhan itu ada di dalam diri kita, agar kasih Allah itu memelihara hidup kita. Ini akhir. Dalam kitab Zakaria membuat Nabi Zakaria untuk akhir zaman, bahwa akan terjadi seperti ini. Dan perempuan akan ditidur dan sama sekali akan dirampok harta dan kekayaannya. Seakan hari itu gelap akan menimpa penduduk Yerusalem. Yerusalem, kota yang dibangun oleh Daud. Yerusalem, kota tempat kalian. Dan semua itu tidak dapat, manusia dapat mengingat diri. Kata firman Tuhan bahwa seluruh umat Israel harus berseru kepada Tuhan. Dan kalau dirampok dan dirampas kekayaan harta Yerusalem akan dibagi-bagikan kepada penduduk dunia ini, akan mengalaminya masa yang akan ketakutan yang menimpa. Tapi berbahagialah hidupmu yang tetap percaya dan tidak beralih dari hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan ini benar akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, karena yang hilang itu karena mereka meninggalkan Tuhan. Bahwa hari-hari yang akan datang terjadi, bahwa penduduk Yerusalem, orang Yerusalem, Israel akan mengalami seperti ini. Dan kita yang orang Yerusalem yang percaya mengakui Yesus Kristus akan diperhadapkan terhadap masa itu juga. Bahwa akan ditimpanya atas hidup setiap orang yang adalah meninggalkan Tuhan. Karena orang Israel berdosa dengan Tuhan. Orang Israel meninggal. Penduduk Yerusalem beribadah kepada dewa-dewa. Mereka meninggalkan Tuhan. Hidup mereka jauh dari hadapan Tuhan. Dan ayat yang selanjutnya, aku akan mengumpulkan mereka, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu akan pergi dalam pembuangan,
Berarti dalam pembuangan ini, di tengah-tengah penderitaan, himpitan, kekurangan atau kemiskinan, banyak hal yang membuat mereka hilang dari hadapan dari penduduk Yerusalem. Kan dibuang. Berarti dibuang ini dalam saat hari-hari yang sulit, hari-hari penderitaan, hari-hari yang menimpa itu akan terjadi. Manusia tidak aman hidupnya. Orang-orang tidak aman, orang-orang Kristen yang namanya Kristen tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak aman hidupnya. Dan di dalam firman Tuhan katakan, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu laki-laki kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah ke selatan. Firman Tuhan katakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Darah itu sampai ke rahang, bukan kuda. Bahwa di kota di mana musuh-musuh menyerang Yerusalem. Dan hari itu juga genap kata firman Tuhan, Tuhan akan datang ke Yerusalem, ke kota kediaman umatnya. Firman Tuhan berkata bahwa hari itu